Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Ramanoya. Selamat petang, Kapten. Selamat petang, Mbak Tasya. Iya, Cap. Ini memang pandemi masih terus berlangsung. Kemudian juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pengantar bahwa IATA juga memprediksi bahwa selama 2021 ini arus kas ini diprediksi akan terus negatif begitu ya. Bahkan juga nantinya juga harus 75 miliar ini akan menghabiskan dana 75 miliar dolar Amerika Serikat bahkan untuk bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Ini bagaimana? Ini kan tentunya merupakan tantangan yang kompleks bagi industri penerbangan kita begitu. Nah, ini bagaimana kondisinya selama ini, Cap? Ya, masing-masing airline memang banyak menyikapi terkait dampak dari pandemi COVID-19 ini, Mbak. Apa mereka dikarenakan berdasarkan data yang kita punya sih dari INAKA, penurunan jumlah penumpang 2019 sampai 2020 itu 63%, Mbak. Sementara dari Angkasa Pura sendiri yang dirilis dalam kuartal pertama 2021 di 15 bandara yang mereka tangani, itu penurunan penumpang sampai 65%. Pasti berdampak kepada operasional dari penerbangan, karena tentunya terkait dengan jumlah penumpang yang jauh berkurang dibanding operasional sebelumnya. Iya, ini sebenarnya silakan. Beberapa maskapai mereka mengatasinya yaitu dengan cara ada yang mentransfer dari moda transportasi pesawatnya jadi sebagian kargo. Yeah. Tapi ada pula yang maskapai yang akhirnya mengurangi jam terbang dari awak krunya. Bahkan sampai PHK ya, Cap ya? Bahkan sampai PHK, baik dari cockpit crew maupun cabin crew. Mereka melakukan pengurangan tentunya dikarenakan ya tentunya volume dari penerbangan pasti akan berkurang. Tentunya berimbas kepada jam terbang dari para pekerjanya, baik pekerja sebagai air crew maupun di ground handling. Nah, ini yang terjadi saat ini adalah terjadi beberapa pengurangan pendapatan sampai dirumahkan baik dari awak kru maupun ground handling dari penerbangan maskapai penerbangan. Iya, ini kalau kita lihat memang saat ini sudah jauh menurun begitu angka kasus penderita COVID-19, tentunya akan ada lagi begitu ya permintaan-permintaan yang meningkat dari konsumen. Sudah banyak juga konsumen-konsumen yang menggunakan pesawat. Ini bagaimana persiapannya, Cap? Sementara tadi itu kan bahwa saat ini sudah banyak juga PHK yang dilakukan dan juga mungkin biaya perawatan yang membengkak ini membuat banyak maskapai juga yang mengurangi biaya perawatannya begitu. Untuk sejauh ini dengan mulai menggeliatnya jumlah penumpang masih belum sampai membuat kondisi dari penerbangan terutama di Indonesia normal, Mbak. Saat ini masih sama dengan kondisi tahun 2020 tahun lalu. Jadi volume yang ada masih belum kembali normal meskipun sudah mulai menggeliat ya, mulai bertambah. Jadi kebanyakan dari airline-airline yang ada di Indonesia mereka mendapatkan tambahan dari mengangkut kargo selain penumpang. Kalau Anda melihat sendiri ini bagaimana tunjangan pemerintah membantu untuk menunjang arus kas dan biaya operasional selama ini? Kalau yang saya tahu sih dari pemerintah tidak ada, Mbak. Kalau untuk buat swasta ya. Saya belum tahu untuk perusahaan BUMN dari perusahaan penerbangan BUMN. Maksud mendapatkan insentif dari pemerintah begitu atau bantuan modal begitu atau bagaimana? Baik, kalau untuk kebijakan selama PPKM ini baru-baru ini yang mengundang kontroversi juga, Cap, adalah persyaratan untuk
harus tes PCR begitu ya, yang banyak diprotes oleh konsumen. Ini sebenarnya bisa dipahami sebagai antisipasi, apalagi juga banyak terdengar kabar kalau kita harus mengantisipasi gelombang ketiga di akhir tahun ini begitu. Namun tentunya seharusnya ada solusi lain begitu. Nah, kalau menurut Kapten sendiri ini apa solusi yang seharusnya ditawarkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar tidak memberatkan juga pihak maskapai tetapi juga untuk kedepannya aman mengantisipasi adanya gelombang ketiga ini? Betul Mbak. Jadi pada dasarnya kami Ikatan Pilot Indonesia sangat mendukung program dari pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami juga mengapresiasi di mana saat ini penanganan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia ya Mbak. Iya. Kita yang ranking teratas penanganan COVID-nya hingga saat ini sudah melandai, di mana vaksinasi sudah di atas 50%. Namun memang kami mengkritisi kebijakan yang terakhir terkait dengan penggunaan PCR, Mbak. Dari Instruksi Mendagri nomor 53 yang akan berlaku 24, yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober kemarin sampai 1 November periode pertama. Kemudian dari Mendagri ini turun menjadi aturan dari Satgas Covid dan dari Departemen Perhubungan. Nah, menurut kami saat ini kami melihat harga dari PCR ini masih cukup tinggi, Mbak, dan masih bervariasi meskipun instruksi dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi menginstruksikan harga di bawah 300.000 dengan masa hasilnya adalah 3 kali 24 jam. Tetapi kenyataan yang ada hingga saat ini masih belum mendapatkan harga yang bisa murah. Di kami di Jawa Bali itu harganya masih berkisar antara 450 sampai 500. Sementara di luar Jawa Bali masih lebih di atas itu, Mbak. Nah, yang menjadi concern yang kedua adalah untuk PCR kan harus memakai lab. Kalau mungkin di Jawa Bali masih lumayan, tapi kalau di Indonesia Timur, daerah-daerah yang remote area kan lebih sulit lagi, Mbak. Sementara saat ini penumpang dari timur cukup banyak juga, Mbak, yang menggunakan moda transportasi penerbangan. Nah, hal-hal inilah yang kami melihat, kami meminta untuk menunda atau mencabut Mendagri berkaitan dengan tes PCR ini hingga harga yang disampaikan oleh pemerintah bisa tercapai atau bahkan lebih turun lagi, Mbak. Karena kalau kita lihat saat ini dengan kondisi penumpang yang sangat berkurang dan kondisi penerbangan di Indonesia yang saat ini cukup severe ya, cukup menderita, Pak, berkaitan dengan keuangannya, dengan jumlah penumpang yang menurun, diterapkannya PCR tentunya akan semakin memukul industri penerbangan. Sementara kalau industri penerbangan sampai beberapa memang sudah ada yang hingga kolaps, Mbak. Kita yang saat ini bertahan, dan kalau ini masih terpukul lagi, yang kami khawatirkan adalah industri penerbangan di Indonesia bisa kolaps. Nah, kalau udah kolaps nanti modal untuk menghidupkan kembali tentunya jauh lebih mahal. Dan ini merupakan efek snowball di mana akan bola salju akan mengefek kepada industri-industri yang lainnya, Mbak. Khawatirkan karena itu kami menghimbau kepada pemerintah untuk menunda lah paling tidak, atau enggak, kita saat ini penggunaan rapid antigen itu sudah cukup efektif karena data dari kami baik dari IQ maupun dari WHO, mereka menganggap bahwa rapid antigen itu cukup efektif. Data dari WHO sendiri disebutkan bahwa penggunaan rapid antigen itu hingga di atas 80% dengan keakurasian 98%. Ya, juga, jadi IPI menyarankan agar sebenarnya penggunaan antigen saja sudah cukup begitu ya, Cap ya? Sudah cukup. Sejauh ini yang dilakukan adalah penggunaan antigen dan vaksinasi, Mbak. Seperti kita ketahui bahwa vaksinasi saat ini di Indonesia cukup baik, di atas 50%. Jadi
dari hal itu kita mendapatkan data bahwa penularan di pesawat sendiri sebetulnya jauh lebih kecil, Mbak, dibanding moda transportasi yang lain. Ya, ini kan Ada sebenarnya ya masalah harga ataupun persyaratan untuk bisa terbang itu dengan menggunakan tes PCR sebenarnya kan hanya satu dari berbagai permasalahan kompleks yang ada dan tantangan-tantangan ke depan ya. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana strategi bertahan dari maskapai-maskapai ini ke depannya untuk sehingga tidak terjadi seperti yang terjadi pada maskapai Garuda Indonesia belakangan ini. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Cap. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.